Ngapain Mas? Mau sulam, sambal sulam ini tomat. Jadi mau minta caranya, gimana cara menanam tomat yang benar? Seperti ini kan cacat, nggak ada tunasnya. Nah, nggak ada tunasnya. Ini kita ganti dengan yang baru, yang normal pertumbuhannya juga ada tunasnya. Nah, Oh iya iya. Ini tambal sulam ini Mas. sambal sulam. Prosesnya gimana ini kok bisa sampai subur-subur begini? Umur berapa ini Mas? Baru 4 hari setelah pindah tanam. Oh baru 4 hari sudah pindah tanam. Kalau gini dibiarkan tumbuh besar, dia tidak akan berbuah karena dia nggak ada tunas. Oh gak ada tunasnya Mas? Nggak ada tunasnya, hanya daun ini saja. Oh seperti itu dibuang ya Mas ya? Gak. Buang nggak ada manfaatnya. Oh gitu. Harus pakai ada tunasnya ya? Ya iya dong. Baru tahu aku Mas. Ya sebagai belum pernah menanam tomat, gimana caranya bisa menanam tomat seperti ini? Awal baru harus penyiapan lahan, biar steril lahannya, diberi kapur dolomit atau kapur pertanian. Setelah itu kita pupuk susulan, yaitu pupuk kandang atau kompos yang sudah difermentasi. Setelah 20 hari baru kita tutup menggunakan mulsa setelah penggemburan tanah. Ini pakai mulsa ini. Ya, mulsa. Ini Nah, penggunaan pakai apa aja? kegunaan mulsa sendiri agar suhu tanah terjaga, kelembapannya juga terjaga, dan pengakaran biasanya kan, nah ini sudah tumbuh akar baru ini. Nah ini akar baru. Kalau kita menggunakan mulsa, keistimewaannya waktu kita pupuk dia terkena air hujan, otomatis pupuk tidak larut. Nah seperti ini, tidak larut di sini, tetap dia berkumpul di sini. Otomatis pemupukannya tidak terlalu memakai banyak-banyak amat. Jadi sudah cukup menggunakan pupuk sedikit, tapi sudah mampu diserap oleh tanaman secara maksimal. Jadi kita tidak buang-buang pupuk. Perawatannya juga lebih mudah, kita nggak usah penyiangan rumput. Ini 4 hari setelah tanam. 4 hari setelah tanam. 4 hari setelah tanam sudah mulai bertunas baru. Sudah kuat. Pemupukannya gimana ke tanah bisa subur ini biar gembur? Biar gembur ya kita lakukan pengolahan lahan, pembajakan. Setelah pembajakan yang pertama kita sebar dolomit. Untuk per 1/4 hektar lahan membutuhkan dolomit 2,5 kintal. 2,5 kintal. Ya, kalau setengah hektar berarti kita menggunakan 5 kintal. Ya tinggal bagi aja. Oke. Ini tomatnya tomat jenis apa ini? Ini tomatnya jenis Marvel. Marvel. Baru umur 4 hari. Ya, setelah tanam. Sudah pernah panen berapa kali Mas? Ini belum pernah panen yang di sana. Nah di sana itu kemarin saya tanam tomat jenis servo cap panah merah. Ukuran lahan ya cuma 4 bedeng. 4 bedeng panjangnya sekitar 40 meter. 40 meter saya tanam 1.300 pohon. Total hasil panen mencapai 2 ton 3 kintal. 2 ton 3 kintal. Ya melebihi target saya. Sekarang mencoba lahan baru ini Mas. Mencoba lahan baru dengan tomat jenis varietas yang baru juga. Tomat Marvel yang katanya rata-rata per pohonnya menghasilkan 4-6 kilo. 4-6 kilo. 4-6 kilo. Ini berapa ribu ini? Ini bibitnya?
kurang lebih 1.100 sampai 1.200 pohon. 1.200 pohon. Nah, kalau penggunaan mulsa sendiri, mulsa ini mulsa bekas, bukan mulsa baru ini. Mulsa bekas ya. Mulsa bekas tambak ini. Oh, mulsa bekas tambak. Bekas tambak. Kita lihat di bedengannya. Ya, ini bedengannya itu. Saya sedikit becak ya Mas ya ini. Iya, tadi sore baru hujan. Tadi sore baru hujan. Ini siang-siang. Sampai siang, Bro. Nah, Ini apa ini? ini bedengan tomatnya. Ini bedengan tomatnya. Ya. Pertama seperti itu, lalu kita cabut. Nah, akar tunggangnya kita naik jawane, Bro, naik jawane kita Ya. protes sedikit. Nah, kenapa kita lakukan pengepalan? Nah, agar tanaman tidak stres waktu dipindah tanam, karena dia sudah ada akar-akar baru yang mulai muncul. Nah, Ya, ya. nanti kalau kita tanam di media tanam seperti di bedengan mulsa, dia langsung hidup tanpa mengalami stres yang berlebihan. Nah, gitu. Jadi cepat pertumbuhannya dan juga tanaman sehat. Maka kita lakukan pengepalan. Pengepalan. Nah, caranya seperti ini pengepalan. Kita cabut. Del. Ini akar tunggang. Kita protes kedik. Iya. Oh, gitu. Ya. Nah, tanahnya kita cari tanah yang gembur seperti ini. Nah, ini kan gembur. Nah, Iya, iya. kita gini kan. Kita lalu seret. Sudah cukup segini aja. Cukup segitu aja. Lalu kita kalau khawatir nanti ini lemah tanahnya rempel. Tempel. Nah, Pakai plastik ya. kita ubel-ubel plastik cara Jawa nih. Diubel-ubel, oke, Mas ini. Nah, Diubel-ubel, guys. lalu ditaruh di tempat yang teduh sekitar 3 sampai 4 hari. Oh, Kalau gitu. sudah 3 sampai 4 hari pasti akarnya akan tumbuh seperti ini. Nah, ini namanya akar rambak. Nah, akar rambak itu akar namanya. rambak ini. Oh, Mana ini. Mas akar rambak? Nah, ini sudah mulai tumbuh. Oh, gitu, Ini. ya, ya. Oh, akarnya panjang banget. Panjang lebar ya. Otomatis kalau pohon akarnya banyak, otomatis nanti unsur-unsur hara yang di dalam bedengan mulsa akan diserap sepenuhnya oleh tanaman itu sendiri. Oh, gitu, Nah. gitu. Baru paham, aye. Ini bedengan Ini tomatnya. berapa ribu ini, Mas? Ini untuk kapasitas 4.000 pohon. 4.000 pohon. Ya, bedengan segini ini untuk 4.000 pohon. Seharusnya lebih muat banyak. Kemarin kan banyak ulat-ulat di dalam tanah yang menggerogoti seperti kalau orang Jawa bilang orong-orong. Orang-orang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan hampir mati karena dia hoyanya akarnya diputus. Nah, Orang-orang. ya, ini rumahnya orong-orong ini. Ini Oh, lubang-lubang ini. Nah, Ada orang-orangnya juga. nah, ini. Kalau orang Jawa pasti tahu yang namanya orong-orong dulu. Orang-orang ya. Nah, ini akarnya diputus. Oh, akhirnya garing, Mas ya. Nah, ini kita lihat. Oh, akarnya ini diputus. Nah, busuk-busuk ini. Nah, ini kan busuk. Makanya dia masih hidup tapi mendrip nek Jawa nih. Menteri-menteri. Mendrip. Nah, ini akarnya yang atas ini mulai tumbuh. Soalnya akar yang utama ini sudah diputus, sudah digerogoti busuk. Nah, ini lenge, nek ngarani lenge. Mana lengnya? Nah, Oh, itu lengnya. nah, ini lenge. Orang-orang. Orong-orong. Orang-orang. Bukan dangdut, angge orong-orong. Oh, bukan angge orang-orang, guys. Bukan. Orang-orang. Oh. Cuma kalau yang nggak terkena hama pasti dia tumbuh sehat. Nah, seperti ini. Tidak kena hama ya. Nah, ini sulaman ini. Baru sulam kemarin, takut kalau bibitnya kurang, makanya kita tebar lagi ya, seperti itu. Itu ya juga baru. Baru ya. Nah, ini baru berumur sekitar 11 hari sampai 12 hari. Gitu. Marvel ini baru 4 hari. Ya, Ini bisa di video sampai panen? Mau? insya Allah bisa. 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 Sampai panen di video biar tidak belajar 15 menit. Kalau kita tidak melakukan pengepalan, otomatis setelah tanam dia akan layu. Nah, dia akan layu dahulu. Kalau ini kan enggak, langsung seger dia. Oh, Nah, iya. langsung seger.
Nah, manfaat pengapuran sendiri sehabis pengolahan lahan yang pertama itu tujuannya pertama untuk mengurangi atau membasmi toksin-toksin yang berbahaya di dalam tanah. Yang kedua untuk menstabilkan pH tanah itu. Lalu setelah penyebaran dolomit nanti kita dilakukan untuk pemupukan yaitu menggunakan kompos, yaitu ya kompos seperti seperti kotoran sapi, kotoran kambing. Untuk tebarnya 1 meter persegi bedengan itu kurang lebih standarnya 1 kilo, boleh lebih boleh 1 kilo. Setelah menebarkan pupuk kompos, kita aduk, dicangkul atau dibajak atau menggunakan mesin kultivator juga bisa. Setelah itu kita lakukan setelah pemberian pupuk jeda sekitar 7 hari sampai 10 hari kita lakukan. Kalau menggunakan pupuk kimia yaitu anorganik seperti NPK dan KCL atau TSP boleh kita lakukan. Untuk setelah bertebar kita diamkan dahulu selama sekitar 10 hari. Nah, tanda-tandanya tanah siap untuk ditanam yaitu biasanya tanah sudah berwarna hijau. Dan tanah ini cenderung dingin. Oh, dingin ya ini. Ya, dingin. Ya, Rumput-rumput juga sudah tumbuh. Nah, ini kan ada lumut-lumutnya. Nah, ini sudah hijau-hijau. Berarti ini tanah sudah siap untuk ditanam. siap untuk tanam. Ya. Oh, gitu ya caranya. Ya. Kira kita tahu gak asal nanam aja ya. Enggak. Ada prosesnya. Kenapa kita berikan jeda setelah pemberian dolomit dan pemberian pupuk kandang dan penaburan pupuk kimia? Semua itu dia mempunyai amonia yang akan naik. Kalau kita langsung ditanam, pasti tumbuhan mati, langsung terbakar dia, panas soalnya. Oh, panas ini. Ini sudah dingin, sudah apa akhirnya tumbuh sehat 4 pH-nya sudah stabil. 4 hari. Oh, keren nih bos. Bisa yang ditiru di rumah yang punya lahan banyak. Lahan sempit juga bisa. Lahan sempit juga bisa. Hasil akhir pasrah sama Tuhan ya. Oke, siap, terima kasih. Ini tanaman pepaya ini. Ini tanaman pepaya juga ada, juga punya. Pepaya Bangkok. Oh iya, pepaya Bangkok ini. Buahnya juga lebat, super. Kalau bisa pesan pepayanya bisa hubungi di deskripsi sini. Oke. Kita hitung sama-sama bos, berapa buah bos per pohon bos? Berapa buah ini dicoba dihitung sendiri, kan saya nggak tahu bos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 buah. Ada 25 buah. Wah. Per 5.000. Kita seminimal mungkin harganya 5.000. Nah, sudah dapat berapa bos? Oh ya kan bos lu. Nah, antur iso untuk doa. Padahal ini sudah saya pangkas, ini buah saya takut roboh nanti. Jadi buahnya saya pangkas. Ya. Ya, kita harus inovatif untuk mengolah lahan bos. Bos. Yang punya lahan banyak bisa belajar di YouTube ini, dan jangan lupa subscribe dan like dan share biar bermanfaat bagi semua orang. Oke bos, terima kasih bos. Sayonara, assalamualaikum, sampai jumpa di video yang lalu. Dan ini Mas Lisi, dadah. Oke, terima kasih.